Sama yang paling keren, ini velg saya pikir velg aftermarket, velg modifan. Ternyata kemudian paling tinggi tadi tinggi banget, sudah turunkan. Saya pertama duduk itu tinggi banget loh, tinggi banget. 2 baris, tapi punya bagasi yang sangat luas. Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun teman-teman melihat video ini. Terima kasih. Kali ini saya ada di IMS 2025 Surabaya dan tidak pernah menyangka mobil Vietnam, mobil nasional Vietnam datang ke Indonesia dengan seberani ini. Saya perkenalkan VinFast VF6. Bisa jadi mobil ini akan menjadi kejutan terbesar tahun ini, atau bisa jadi bukan karena contohnya sudah banyak. Tapi yang jelas mobil ini bukan mobil yang biasa. Desainnya clean, modern, tidak ada grill karena ini memang mobil listrik. Lampunya juga LED proyektor. Warnanya ini kalau kalian lihat, ini warnanya mungkin sudah bisa disejajarkan dengan hero colornya brand Jepang yang gitu kan. Nah, tidak ada yang pernah menyangka kalau mobil yang masih original dari pabrik ini punya desain kaki-kaki, punya desain velg yang sudah seperti dimodif, yang sudah seperti digarap. Contohnya seperti apa? Kalau teman-teman dilihat dari segaris ini, ban ini sudah lebih lebar daripada fender. Jadi bannya bisa keluar gitu. Bannya seakan-akan donat. Lihatlah dari sisi depan sampai belakang. Belakangnya benar-benar nongol. Ya kan? Sama yang paling keren, ini velg saya pikir velg aftermarket, velg modifan. Ternyata kalau saya lihat yang lain, velgnya ternyata seperti ini semua. Memang hanya single color, hanya satu warna. Tapi warnanya cakep banget. Mobil ini juga punya bahasa desain yang bisa kita sebut aerodinamis ya. Dari mulai depan yang naiknya landai, kemudian turun ke belakang yang juga landai. Cocok nih memang sepertinya untuk ngebut. Memang akhir-akhir ini banyak desain mobil yang belakangnya seperti ini. Banyak sekali. Sehingga itu bisa punya kelebihan, yaitu desainnya yang memang gampang diterima, nggak aneh gitu. Karena banyak yang mengadopsi bahasa desain seperti ini. Jadi kalau ini andainya lebih turun dikit tuh kayak kita sebut ini loh shooting brake-nya Mercy gitu kan. Kalau kita buka, dia punya handle yang cuma sentuh gitu, tuh enak. 2 baris, tapi punya bagasi yang sangat luas. Oke. Kok ada tire repair ya? Berarti ini kemungkinan nggak ada ban serepnya. Oh ya loh, ada pompa emergensinya juga. Jadi ini tanpa ban serep mungkin ya. Dan kita belum masuk, tapi kalau kita lihat dari sini, bahan kulitnya lumayan premium nih bahan kulitnya. Warnanya saya masih kurang tahu, kalau dari sini abu-abu. Kita lihat nanti ya. Ini nggak usah dibuka aja, nggak apa-apa, nggak usah ditutup. Kita masuk yuk. Begitu masuk ke dalam, yang saya rasakan dia punya kulit jok yang empuk, ada ventilated seat, bolong-bolong nih ciri-cirinya. Kemudian semuanya ini soft touch, setirnya kecil, tilt. Teleskopik nih, teleskopik, aman semua. Coba kalau kita tutup ya, nih mantep banget, suara pintunya blub, soft touch semuanya dengan warna coklat yang bagus. Dashboard juga soft touch. Yang ini memang keras, yang ini juga keras. Nah ini warnanya ke atas juga hitam, abu. Ini cakep. Kemudian steering switchnya juga banyak. Kalau di sini ada short, ada voice command, ada angkat telepon, ada tombol menu. Di sini juga kalau kita lihat untuk apa? Jalan sendiri itu apa? Lupa aku.
cruise control. Sampai lupa blank. Lihat orang banyak foto di depanku. Kemudian untuk gigi persnelingnya, untuk tuas persnelingnya kayak pencetan di sini. R N D P. Coba ya. Pencetannya enak. Tik 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 tik. Kemudian di sini ada kunci pintu elektrik door. Kemudian ini mungkin untuk volume ini. Oh ya, volume. Karena ini kita nggak dapat kuncinya. Ini untuk lampu bahaya. Nah, yang paling keren adalah lihat nih, nggak ada speedometer. Memang dibikin fungsionalis banget. Semua info dipindah ke layar tengah seukuran 12,9 in ini. Kalau teman-teman angkatan saya terutama ya, dulu kuliah itu awal-awal punya laptop itu kan laptop 14 in gitu kan. Itu udah keren banget, udah gede. Belum ada sekarang 15 in, 17 in itu belum ada. Nah, sekarang ada head unit hampir seukuran laptop itu, hanya kurang 1,1 in. Ada apa aja di sini? Head unit ini kalau tadi barusan saya pelajari, ini tampilan home-nya seperti ini. Ini untuk media, ada Bluetooth, ada segala macam. Kemudian untuk indikator gigi, karena di sini nggak ada ya. Ada gigi, PRND-nya pindah di sini, kecepatan di sini, range baterai di sini. Jadi benar-benar efektif banget ya. Efektif dan efisien. Kemudian ada jam, ada range, ada bahaya, ada parkir segala macam. Car mode-nya ada eco, normal, sport. Gitu. Kemudian lampu auto, lampu nyala, lampu kota off. Spion lipat. Kemudian bagasi. Tuh. Ini apa? Bagasi belakang buka otomatis. Enggak. Saya masih penasaran. Coba ya. Oh, sorry. Jadi untuk nyeting spion sana nih, pakai tombol di sini. Ya kan? Up, in, out, down. Oke, yes. Widih, lipatnya pakai sini. Geraknya pakai ini dong, keren. Jadi pakai ini. Gumun. Kemudian lampu udah, car mode-nya udah. Kemudian dia ada tombol home dan ada tombol menu. Ini kalau kita lihat semuanya ada di sini, mulai dari setting, otomatis setting kendaraan ya, setting kendaraan maupun setting ini mulai dari wifi, tema, security, vehicle, light, lampu-lampu interior, eksterior ada semua. Apa ini? Welcome light, automatic high beam, follow me home, lengkap ya. General, oke. Kemudian setelah setting, kemudian ada EV, ya otomatis lah settingan. Android Auto, Drive Aid, untuk safety-nya nih, bantuan, ya kan? Ada lane, ada driving. Oh, dia bisa koreksi setir nih kalau kita lihat dari sini. Sensitivity bisa diatur, lane keeping assist-nya ada. Loh, lumayan ya. Safety-nya banyak. Nih, ada adaptive cruise control, ada highway assist, di tol nih enak. Kemudian ada automated lane change assist, enak. Tuh. Sangar. Oh, ini alert doang, nggak parkir sendiri. Sip. Kemudian ada media. Ada game. Media, vehicle. Banyak. Ada game juga nih. Iya, ya Android sih. Ya karena Android ya. Kemudian di sini ada pengaturan AC. Kita bisa semburin kemana. Ada ambil sirkulasi udara, blower, kepala, ngefek ke kaki, keren. AC kiri kanan ini bisa dibedakan. Kemudian ada defogger. Kayak gitu di AC sama. Dah, head unitnya keren. Hampir semua kontrol di sini. Untuk saat ini dengan tidak mengemudi sambil berjalan, saya merasa settingan pengemudiannya ini enak karena
bisa paling rendah segini. Kemudian paling tinggi tadi tinggi banget. Sudah turunkan. Saya pertama duduk itu tinggi banget loh, tinggi banget tuh. Tinggi banget. Gak enak. Saya berarti satu klik sebelum terendah. Ini terendah, saya segini, ini pas. Pas, tinggal setting maju mundur. Sudah ada elektrik untuk kursinya. Warnanya ini mending abu gitu ya. Malah keren. Tapi ini coklat. Kalau dari belakang kita lihat tadi abu. Tapi coklat juga sudah mewah sih. Tentu saja ada USB untuk charging, ada 2 buah di sini. Kemudian masih disediakan soket lighter. Di sini ada cup holder 2, di pintu juga banyak. Setelah tadi kita bahas di head unit ini fitur keselamatan aktif, sekarang kita lihat ada beberapa fitur keselamatan pasif. Salah satunya adalah airbag yang ada di beberapa titik. Di depan aja ada pilar nih, pilar kiri kanan, dashboard. Kemudian di samping pilar B ada, pilar C ada. Minimal di pilar muter sampai belakang itu sudah ada. Ini sih cukup oke sih. Oke, sekarang kita berbicara sedikit soal teknisnya. Mobil ini punya baterai atau motor listrik yang ditaruh di depan. Jadi penggeraknya nanti FWD dengan kapasitas baterai 59,6 kWh varian plus. Jadi dia punya 2 varian, varian plus dan varian eco. Untuk varian plusnya punya 201 horsepower dan torsi 310 Nm. Tapi ini bukan soal seberapa besar horsepower, seberapa kuat torsinya, tapi ini soal bagaimana kita merasa cukup saat hendak menggunakan mobil ini, baik untuk kebutuhan dalam kota maupun jalan-jalan keluar kota. Sedikit membahas tentang FWD, RWD atau all wheel drive. Menurut saya, untuk kebutuhan mobil yang non SUV adventure, artinya sekadar dalam kota, sekadar jalan-jalan keluar kota di tol, kita mungkin cukup dengan penggunaan FWD karena dia satu, lebih hemat. Karena nggak ada power yang kebuang. Karena kalau pakai FWD mesin di depan otomatis ada kopel, ada as yang berputar, itu kan mesti ada loss power di situ. Kemudian dengan desain seperti itu memungkinkan mesin melintang sehingga sehingga kabin tidak kemakan jalur untuk kopel, sehingga bisa luas di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja lebih nyaman. Lagi pula kita nggak butuh mobil AWD kalau hanya sekedar untuk ngantar anak atau mobil yang kita gunakan sehari-hari. Di bootnya VinFast di IMS 2025 Surabaya ini ada kopi. Kopinya enak, saya tadi habis gelas sambil ngobrol sama regionalnya VinFast di sini. Saya dapat insight karena nggak sengaja lihat setiap di atas mobil lo, lihat, tolong lihat di situ ada detail garansi apa aja. Kalau garansi baterai jelas, garansi mobil semua sudah ngasih. Yang heran adalah, makanya tadi di awal saya sebutkan, mereka datang ke Indonesia dengan seberani ini, dengan seniat itu, dengan budget atau modal sebesar itu. Kenapa? Karena kalau cuma garansi baterai semuanya ngasih, garansi mobil semuanya ngasih, bla 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 semuanya ngasih, tapi belum ada yang jelas memberikan resale value garanti program atau program harga jual kembali. Bayangin, teman-teman memakai mobil ini dengan 6 bulan, kalau teman-teman bosen atau dengan alasan apapun, mobil ini akan dibeli kembali oleh dealer atau oleh pabrik seharga 90%. Tidak hanya itu, boleh diminta uang, boleh ditukar unit terbaru. Bulan ke-6 90%, bulan ke-8 88,7%, bulan ke-10 87%. Sampai kapan Mas? Kalau cuma setahun sama aja bohong. Oke, 1 tahun itu 86%. Kalau 2 tahun Mas, bulan ke-24 78%. Alah, baru 2 tahun. Bulan ke-36 70%. Aku udah kayak sales VinFast tahu. Karena saking semangatku ini loh.
Ini keren karena dengan ini yang semula orang ntar nek dijual second aku butuh duit gak laku piye. Tenang, ada ini, dan ini katanya dibuatkan sertifikat gitu, kayak jaminan gitu. Jadi respect banget, ikutan semangat sayanya karena melihat langkah-langkah mereka. VinFast gak hanya bikin satu mobil, mereka bawa semangat satu bangsa. Mereka kayak lagi ngomong, kami juga bisa. Dan VF6 inilah bukti nyatanya. Kalau saya duduk di belakang setir gini, rasanya kayak terucap di sini nih raungannya, welcome to the new Vietnam. Saya sadar akan banyak pertanyaan di hati teman-teman. Mas Wahid, di mana nasionalismemu? Saya paham itu. Tapi saya melihat di sini dengan semangat tetangga negara kita sama-sama di Asia Tenggara, harusnya Indonesia bisa. Harusnya Indonesia bisa. Karena VinFast sudah membuktikannya. VinFast masuk ke market global saja itu sebuah langkah yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman masih ragu nanti gimana-gimananya, tenang saja. Mereka sekarang sudah membangun ratusan charging station. Bahkan target mereka di waktu yang akan datang itu mereka akan membangun 62.000 port charging station. Berbicara soal ekosistem, kita tahu, kita sebut brand lah, kayak HP ini kuat karena ekosistemnya juga kuat. Maka jangan khawatir, mereka datang ke Indonesia itu dengan 3 ekosistem besar, 3 ekosistem kuat. Yang pertama ada VinFast itu sendiri untuk pemasaran mobil barunya. Yang kedua ada VGreen untuk port charging stationnya. Harga investasi untuk satu charging stationnya saja itu sudah amat sangat mahal karena ada sewa lahan dan lain sebagainya. Sekarang di Surabaya sudah ada beberapa titik, di Semarang ada beberapa titik, dealer juga sudah tersebar. Di Semarang ada, Jogja ada, Surabaya udah banyak, Bali banyak. Itu kan sebuah keniatan yang menurut saya harus diapresiasi. Sama yang paling aku amazed ya dengan niatnya ikhtiar mereka itu adalah Green SM, yaitu perusahaan transportasi umum mereka yang berplat kuning, kita sebut saja taksi, yang tahun lalu ketika pertama kali saya memutuskan naik kemudian berlangganan, karena semudah itu memang booking mulai dari aplikasi maupun WhatsApp. Rodo Ames sama Ari waktu itu kita nyoba pertama kali ya, saya ngobrol dengan driver, di tahun lalu itu sudah ada 4.000 mobil yang diimpor ke Indonesia untuk taksi dan 2.000-nya sudah jalan. Itu artinya memang mereka seniat itu untuk membentuk ekosistemnya. Taktik yang luar biasa selain yang saya sebutkan tadi, yaitu garansi buyback-nya 90%, adalah mereka membangun puluhan ribu jaringan charging station sebelum mobil mereka dipasarkan. Itu adalah jaminan yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk meragukan ekosistem mereka. Teman-teman, kira-kira worth it nggak beli mobil ini dengan harganya yang di atas? Buat kalian yang memang suka EV karena teknologi terbarunya, hematnya, rasa berkendaranya, atau hanya ingin menjadi early adopter, ini jelas layak dicoba. VinFast VF6 ini
bukan hanya untuk nyari gengsi, tetapi jelas itu panggilan untuk kita apabila ingin menjadi bagian dari revolusi otomotif Asia Tenggara. Nah, gimana? Kalian ada keinginan untuk beli ini nggak? Atau pertanyaan saya yang paling nakal nih, kira-kira VinFast ini bakal laku nggak di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya.